وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman di hari Jumat ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, fisik yang sehat, hati yang bahagia, hati yang penuh cinta. Tangki cintanya full sehingga bisa memberikan cinta kepada yang lain. Kalau diri sendiri banyak masalah, diri sendiri banyak sedihnya, susah untuk kita menyebarkan cinta kepada yang lain. Sementara kita hamba Allah punya tugas untuk menyebarkan cinta, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kebaikan untuk yang lain. Pada hari ini teman-teman semua, kita akan bahas mengenai tutuplah aib saudaramu. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mulai mengenai bulan Dzulhijjah, dikarenakan sebentar lagi kita akan masuk hari raya Idul Adha ya, masuk bulan Dzulhijjah dan apa-apa saja yang mau kita persiapkan di bulan Dzulhijjah dan sebagainya, minggu depan insya Allah. Hari ini kita bahas mengenai tutuplah aib saudaramu, dikarenakan kita lihat di sosial media, di televisi, dan di mana-mana, ya, bahkan di grup-grup WhatsApp, ada orang-orang yang dengan bangga menyebutkan dirinya, oh kami ini adalah perkumpulan ribah, gitu ya, kelompok ribah, geng ribah, gitu. Ada yang bangga mengatakan begitu. Oh kita kalau kumpul-kumpul ribah ngomongin orang dan itu dijadikan sebuah bercandaan. Atau bahkan membuka aib saudara ini dijadikan sebagai mata pencaharian. Kalau nggak judulnya di media-media misalnya, kalau tidak judulnya tentang sesuatu yang buruk nanti nggak banyak orang yang ngeklik. Dan orang-orang pada akhirnya membuat berita begitu karena masyarakatnya suka dengan berita-berita seperti itu. Inilah yang kita khawatirkan dan kita tidak ingin itu menjadi sebuah kebiasaan bagi diri kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Karena akhlak muslim tidak seperti itu, teman-teman semua. Akhlak muslim itu ialah dia menutup aib saudaranya sendiri. Mari kita lihat teman-teman semua, adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ini bisa berbicara. Di saat banyak orang-orang lain tidak bisa bicara, ya kan, banyak orang-orang lain yang memang Allah takdirkan tidak bisa bicara, atau seperti anaknya Uma, dia harus pakai terapi wicara untuk bisa bicara. Kadang-kadang orang yang nggak bisa bicara ini mungkin justru lebih baik dibanding dengan kita. Lisannya disucikan oleh Allah, sehingga lisannya itu yang menghantarkan dia ke surga. Dia nggak bisa bicara, jadi nggak ada kesempatan bagi dia untuk membuka aib orang lain. Namun bagaimana dengan kita? Yang Allah berikan kefasihan dalam berbicara. Kita bisa bercerita apapun, kita bisa tertawa, kita bisa berkata apa saja. Nah, bersamaan dengan nikmat yang luar biasa berupa lisan ini, maka kita harus tahu teman-teman semua, lisan yang Allah berikan ini bukan hanya untuk kita bersukaria, apalagi kita untuk ghibah, ngomongin orang, atau membuka aib. Namun nikmat lisan ini bukan digunakan untuk hal-hal seperti itu. Nikmat lisan ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seharusnya. Coba kita lihat dalam surah Al-Balad, ayat 8 sampai ayat 9. Yang sering teman-teman baca juga sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah Allah telah memberikan 2 buah mata? Allah telah memberikan 2 buah bibir. Jadi ini nikmat yang Allah berikan, mata untuk melihat, lisan untuk bicara. Ini nikmat. Namun nikmat ini seringkali nggak kita syukuri. Dengan caranya melakukannya dengan bermaksiat kepada Allah, menjahati makhluk Allah lainnya. Nggak bersyukur itu. Jadi patutlah ketika ada orang yang tak bisa melihat, orang yang tak bisa berbicara mengatakan, aku bahagia dengan tak bisa melihat, nggak ada dosa di sini. Aku bahagia nggak bisa bicara, nggak ada dosa di sini. Namun kita yang dikasih kefasihan bicara, dosanya banyak di sini, teman-teman semua. Salah satu dosa adalah mudah sekali tanpa berpikir membuka aib saudara kita sendiri. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang, perkara-perkara yang aib ya, yang hal-hal yang memalukan, mudah sekali seseorang memviralkan ya, atau potongan-potongan ucapan seseorang atau perilaku seseorang kita viralkan. Padahal teman-teman semua, kita tahu bahwa semua lisan kita ini, ya, tanpa diviralkan itu sebetulnya, harusnya kita berpikir dulu sebelum kita berbicara sesuatu. Kenapa? Manusia mah bisa bisa luput dari semua perkataan kita. Tapi malaikat itu mencatat setiap perkataan yang kita keluarkan. Jadi kita ini hendaknya berpikir dulu sebelum kita bicara. Coba teman-teman lihat surah Qaf ayat 18. Di situ dijabarkan bagaimana malaikat itu senantiasa
mencatat apapun yang engkau keluarkan. Jangan nunggu viral dulu atau buruk-buruk yang viral, nggak perlu. Berpikir dulu bahwa malaikat-malaikat ada di sekitar kita dan mencatat setiap apapun yang kita ucapkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas yang senantiasa hadir. Dicatat semua apapun yang kita keluarkan dari lisan kita. Ada sebagian orang, teman-teman semua, merasa bahagia kalau mendapatkan informasi tentang orang lain, semakin bahagia lagi kalau ada partner untuk bisa diajak untuk berghibah atau membuka aib, dan dianggap ringan saja persoalan ini. Ya Allah, teman-teman tahu, bahkan ada yang mengatakan, enggak, kita bicara ini sebuah hal yang fakta, padahal itu adalah membuka aib saudaranya sendiri. Kita akan bahas kapan kita boleh buka aib, tapi secara umum membuka aib atau ghibah, ya, membicarakan orang lain, sesuatu hal yang haram yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu tidak ghibah, menggunjing itu apa? Kemudian para sahabat berkata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah, ghibah itu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Masalahnya kita semua punya kejelekan, kita semua punya keburukan. Betul ya teman-teman semua. Dan kita juga tidak ingin keburukan kita itu dibicarakan atau bahkan diolok-olok oleh orang lain. Sebagaimana engkau tidak ingin aibmu dibuka atau engkau tidak ingin diolok-olok oleh orang lain, maka janganlah engkau lakukan itu kepada saudaramu. Lalu ada sahabat bertanya, oke, kalau begitu, bagaimana kalau itu sesuai kenyataan ya Rasul? Kita bicara sesuai kenyataan. Maka kata Rasul, kalau sesuai kenyataan, engkau bicara kejelekan itu, maka itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai kenyataan, namanya fitnah. Dua-duanya sama saja. Ghibah dan fitnah sama-sama buruk. Tidak diizinkan dalam agama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kita sering sekali mengulang-ulang ini teman-teman semua. Karena kebaikan seorang muslim itu bukan hanya dilihat dari salatnya yang bagus, ngajinya yang bagus, tapi lisannya. Ini lisan krusial sekali. Karena lisan ini banyak sekali dosanya. Dusta, ghibah, namimah, adu domba, fitnah, kata-kata keji, kata-kata kasar dan sebagainya. Banyak sekali nih dosanya. Mungkin ngajinya bagus, mungkin ikut majelis taklimnya baik, sholatnya baik, umroh sering berapa kali, tapi lisannya suka membuka aib saudaranya. Lisannya nggak bisa dijaga. Jadi kita mau punya akhlak yang nggak perlu bicara kalau nggak penting, apalagi membuka aib saudara sendiri. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ayat ini ditujukan untuk orang-orang beriman. Kita mau jadi orang beriman, teman-teman semua. Sehingga orang beriman itu punya karakter, dia nggak ngomong sesuatu yang nggak penting. Atau dia nggak cari tahu sesuatu yang dia nggak perlu tahu. Dia nggak perlu nguping kalau dia nggak perlu mendengar itu. Ya. Jangan cari tahu sesuatu yang kita nggak perlu tahu, teman-teman semua. Ya. Atau kita membicarakan sesuatu yang nggak ada faedahnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakaritum. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan kau suudzon pada orang lain. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan cari-cari kesalahan orang lain. Kita korek-korek terus kesalahan orang lain. Di media atau di Instagram, di mana, di Facebook atau sosial media yang teman-teman miliki. Yang teman-teman scroll atau yang teman-teman cari berita ghibah. Ya Allah, engkau punya waktu 24 jam untuk menghafalkan Quran. 24 jam untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Namun kau habiskan waktu sekian jam untuk hanya sekedar melihat berita-berita ghibah, teman-teman semua. Kau cari-cari dan engkau tidak tahu keadaan sebenarnya seperti apa, lalu engkau sebarkan kembali kepada teman-temanmu. Maka apa kata Allah? Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Engkau melakukan perbuatan ghibah atau membuka aib itu, engkau sedang melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Kata Allah, engkau pasti akan merasa jijik. Karena perumpamaan orang yang buka aib seperti orang yang, atau orang yang ghibah, seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Kata Allah apa? Jauhilah larangan-larangan Allah tersebut dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa turun surah Al-Hujurat ayat 12 ini, teman-teman semua? Dikarenakan pada saat itu ada seorang sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika selesai makan dan kemudian beliau tidur dan kemudian beliau mendengkur
ya, atau ngorok bahasa kita ya, mendengkur. Maka ketika beliau ngorok atau mendengkur ini, beberapa para sahabat ini menggunjing apa yang terjadi. Oh, Salman Al-Farisi itu kalau tidur mendengkur, kalau tidur suaranya begini. Jadi bahan membuka aib dan jadi bahan bercandaan ya, sesuatu yang kalau Salman Al-Farisi dengar, Salman Al-Farisi tidak suka itu tersiar di berbagai macam orang. Maka turunlah surah Al-Hujurat ini yang melarang orang-orang untuk mengumpat atau menggunjing atau meledek atau membicarakan aib orang lain. Begitu teman-teman semua. Yang kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, teman di sekolah atau teman di kantor atau teman di mana-mana atau di media, kita nggak kenal orang di media tersebut, misalnya si fulan-fulanah tersebut. Namun kita menghakimi dengan begitu luar biasa. Seakan-akan kita yang paling tahu. Tidak boleh kita melakukan perbuatan seperti itu. Lisannya betul-betul dijaga betul. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Muslim itu selalu kata-katanya baik, selalu manfaat, selalu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bukan sebaliknya. Kalau kita nggak bisa berkata baik, engkau diam. Dalam diammu itu engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita lebih banyak, teman-teman semua. Jangan lagi nambah-nambah dosa dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasul, jauhilah kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Jangan suuzon terus-menerus. Dan jangan cari aib orang lain. Jangan pula kalian saling menebar kebencian. Jangan kalian menebar kebencian, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Kata Rasulullah SAW. Jangan karena perbuatanmu yang tak kau pikirkan itu membuat orang lain berselisih dan saling membenci satu sama lain. Karena komentarmu itu mengundang orang lain untuk berkomentar juga sehingga terjadi permusuhan, kebencian satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin adalah bersaudara. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitinya. Teman-teman semua, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kita punya salah, orang lain punya salah, nggak ada orang yang bersih dari dosa. Ini bukan sebuah informasi yang perlu kita sebarkan kemana-mana. Ya, kecuali kalau kejahatan itu terang-terangan, dan itu membahayakan banyak orang, itu lain soal. Hendaknya kesalahan atau kekhilafan orang lain, kita tutupi dan tidak disebarluaskan. Sebagaimana kalau kita punya salah, punya dosa, punya aib, kita juga tidak mau disebarkan kepada orang lain. Perbuatan seperti ini perbuatan haram. Apa kata Imam An-Nawawi? Haram hukumnya membuka aib sendiri dan juga aib orang lain, haram kita menyebarluaskannya. Ya, nggak boleh kita membuka aib orang lain dan nggak boleh kita membuka aib diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, sahabat sekalian, dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dirinya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Apapun yang kita bisa dalam kehidupan kita coba tolong saudara kita. Kita bisa menutup aib dia, kita tutup aib dia. Semoga dengan begitu Allah menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Mudah bagi Allah membuka aib kita di dunia, teman-teman semua. Ya kan? Kita semua punya salah, punya dosa, punya maksiat, punya hal memalukan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Gampang sekali bagi Allah kalau Allah mau membuka aib kita di dunia. Di akhirat Allah pertontonkan di hadapan semua makhluk tentang siapa kita sesungguhnya. Malu sekali kita. Maka kalau kita tak ingin itu terjadi, tutup aib kita dan aib saudara-saudara kita. Ya. Sebaliknya, ada orang yang hobinya membuka aib. Dikit-dikit kalau bicara tuh selalu dibumbui dengan gosip, dibumbui dengan membuka aib. Kalau nggak membuka aib nggak seru. Kalau nggak membuka aib nggak riang suasana, nggak penuh tawa. Jadi harus buka aib. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi? Wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya, padahal iman itu belum masuk ke hatinya. Jangan pernah kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian menjelek-jelekan mereka. Jangan kalian mencari-cari kekurangan mereka. Sebab barang siapa yang mencari-cari kekurangan, kesalahan saudaranya yang muslim, Allah pun pasti akan mencari-cari kekurangannya. Barang siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, Allah pasti akan membuka aibnya, Allah pasti akan mempermalukannya.
walaupun dia berada dalam rumahnya. Kita ini kadang di rumah teman-teman semua, namun jempol kita ini aktif dengan sosial media. Walaupun kau berada dalam rumah, engkau lakukan itu, tunggu sebentar lagi Allah akan membuka juga tentang semua aib dan kekuranganmu. Ya teman-teman semua, kenapa kita hobi sekali membuka aib? Kita hobi sekali berkomentar di kolom-kolom komentar ketika kita melihat keburukan orang lain misalnya. Padahal Allah sendiri menutup aib-aib kita dan aib-aib saudara kita. Siapa kita ini berhak untuk membuka-buka aib? Allah sendiri, Allah punya sifat as-sittir namanya. Allah punya sifat yang dimana Allah itu maha menutupi. Kita lihat teman-teman sekalian, ya dikisahkan oleh seorang sahabat namanya Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melihat seorang mandi, ya di zaman dulu di tempat terbuka, ya nggak menggunakan kain penutup. Lalu Rasul itu naik ke mimbar dan kemudian menasihati seluruh sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasul? Innallaha azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul hayya'a was-satra. Ya, Rasul katakan sesungguhnya Allah itu maha malu. Allah itu hayyun, Allah itu maha malu. Allah itu sittir, Allah itu maha menutupi. Dan Allah sangat mencintai sifat malu dan sifat menutupi. Allah sendiri punya sifat maha malu dan maha menutupi. Kita ini siapa? Kok bisa-bisanya tanpa rasa malu kita buka aib kita sendiri? Kok bisa-bisanya kita membuka aib saudara kita sendiri? Sementara Allah saja tidak melakukan itu. Maka kata Rasul, jika kalian mandi, atau ini berlaku untuk apapun ya, maka hendaklah menutupi dirinya dari pandangan orang lain. Jadi menutupi aurat dan juga menutupi aib, maknanya begitu. Jadi teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya Hayyu, ya. Allah itu Maha Pemalu. Allah tidak membuka aib hamba-hambanya saat ya hamba tersebut melakukan maksiat. Justru Allah itu apa? Allah itu melemparkan tirai, Allah itu menutupi. Dialah as-sittir, Allah itu Maha menutupi, ya, dan Allah memberikan ampunan. Siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita berani untuk membuka tanpa rasa malu, membuka aib kita, dan tanpa rasa berkemanusiaan kita buka aib saudara kita. Allah sendiri adalah yang paling maha pemalu dan Allah maha menutupi aib. Allah tidak suka teman-teman semua orang yang menampakkan kemaksiatannya, diri kita menampakkan kemaksiatannya, dan Allah juga tidak suka ketika kita membuka aib saudara-saudara kita, membuka aib hambanya. Begitu teman-teman semua. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Bukhari Muslim? Setiap umatku dimaafkan kecuali mereka terang-terangan dalam bermaksiat. Ya, dalam artian engkau terang-terangan berbuat maksiat tanpa rasa malu, engkau membuka aib dirimu sendiri. Sesungguhnya termasuk menampakkan maksiat adalah berbuat suatu perbuatan maksiat di malam hari, kemudian pagi hari engkau ceritakan. Ini untuk dirimu sendiri. Misalnya malam hari engkau berbuat maksiat, engkau berbuat dosa, engkau berbuat kejahatan. Besok engkau ceritakan dengan begitu bangga, semalam aku begini loh, semalam aku begitu loh. Padahal Allah sudah menutupinya. Ingat, Allah itu maha menutup. Allah sudah menutupi dosa-dosamu. Allah sudah menutup dosa saudara-saudaramu. Namun kau dengan bangga menceritakan dosamu sendiri, aibmu sendiri, dan dengan bangga menceritakan aib saudaramu dengan bercandaan misalnya. Maka itu dosa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Allah sudah tutup betul-betul aibmu, maka dengan sengaja engkau buka, ya. Allah tidak akan maafkan orang-orang yang melakukan perbuatan begitu. Dia buka aib dirinya dan dia buka aib saudaranya. Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan keji, maksiat itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka Allah berikan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. An-Nur ayat 19. Sesungguhnya kalau ada orang-orang ingin suatu keadaan, suatu berita tersiar, tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka Allah akan berikan dia azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat ke-19. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi teman-teman semua, ada alasan ya. Kadang-kadang kita ini dengan kebodohan diri kita buat dosa, kemudian kita menyebarkan dosa kita itu.
Kenapa ada orang yang begitu? Pertama mungkin dia lupa ya, dia tidak sengaja, dia ceritakan kebodohan maksiat yang sudah dia lakukan, yang sesungguhnya Allah sudah tutup. Kemudian yang kedua, ada jenis orang yang ketika dia buka aib dirinya sendiri, kita bahas dua ya, buka aib sendiri dan buka aib saudara kita. Ketika dia cerita aib diri dia sendiri, justru dia bangga dengan perbuatan maksiatnya. Dan dia semangat menceritakannya ya, seolah-olah dia telah mendapatkan sebuah harta rampasan perang gitu, bahagia luar biasa ketika menceritakan keburukannya. Hal ini adalah sebuah kebodohan teman-teman semua. Kenapa? Allah menutupi aibnya dengan sengaja dia buka aib dirinya sendiri. Ya. Dan itu dosanya jadi merembet kemana-mana. Ketika dia cerita tentang aibnya, orang meniru jadi dosa jariah bagi dia. Dan itu membahayakan dirinya. Termasuk teman-teman semua, bahas dua ya, jangan kamu buka aib saudaramu dan jangan kamu buka aib dirimu sendiri. Termasuk, ini ada pertanyaan waktu itu, ada jemaah yang bertanya, bagaimana kalau seandainya saya mau menikah dan kemudian calon pasangan saya bertanya semuanya tentang masa lalu saya. Apakah harus saya ceritakan tentang masa lalu saya? Karena masa lalu saya kelam, misalnya. Sementara saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, tidak ada manfaatnya dan tidak perlu engkau menceritakan tentang aibmu di masa lalu ketika engkau sudah berhijrah, engkau sudah berubah. Kalau engkau ceritakan manfaatnya untuk apa? Toh tidak bisa mengubah keadaan yang lalu. Engkau sudah berubah menjadi orang yang baik. Yang ada nanti malah menyakiti hatinya, dia terbayang-bayang sehingga nanti pernikahannya malah tidak harmonis. Jadi tidak perlu mengulik-ngulik, ini juga untuk teman-teman ya nanti yang mau menikah atau apapun itu, nggak perlu mengulik-ngulik masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Yang kita mau lakukan adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kita tahu bahwa kita mau jadi orang yang baik. Jadi nggak perlu kita membuka aib, menceritakan, oh saya dulu pernah begitu, pernah begini gitu ya. Kepada calon pasangan kita misalnya. Tidak perlu teman-teman sekalian. Tidak perlu secara detail pun, kalau mau cerita tidak perlu secara detail sekali sehingga nanti khawatir menyakiti hatinya. Allah telah menutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah ya. Kalau kita menutupi aib diri kita sendiri, tapi dengan catatan kita bertaubat ya teman-teman semua, kita bertaubat dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kita tutup aib kita dan kita bertaubat nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Dalam hadis Bukhari disebutkan ya teman-teman semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin kepada Allah, lalu Allah menutupkan untuk hamba tersebut penutupnya. Allah bertanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Nah, nanti di akhirat Allah tanya. Kan dia sudah menutupi aibnya kan, dan Allah menutupi aibnya juga. Nanti di akhirat Allah tanya, kamu tahu nggak dulu pernah melakukan dosa ini? Kamu tahu nggak dulu pernah melakukan dosa ini? Kemudian kita mengatakan di akhir-akhir, iya, ya Allah, kami melakukan dosa ini, dosa ini. Kemudian akhirnya Allah minta kita mengakui dosa-dosa itu, dan kita pun menyangka, saya berbuat dosa nih di dunia, saya celaka nih. Namun ketika di dunia, kita sudah menutup aib kita sudah bertaubat. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah telah tutup dosa itu padamu di dunia, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu di akhirat. Jadi kita buat dosa, nggak ada manusia yang bersih daripada dosa. Ya, waktu di hari pengadilan kita menyangka, wah ini pasti Allah akan melakukan hukuman yang sangat berat. Tapi kata Allah, engkau sudah tutup aibmu, engkau sudah tutup dosamu di dunia. Engkau tidak pertontonkan kepada orang lain, engkau juga sudah bertaubat, maka hari ini akan aku ampuni dosa-dosamu. Ya, begitulah teman-teman semua, jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, jika Allah menutupi aib seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula di hari akhir. Hadis riwayat Muslim. Ini jadi kabar gembira untuk kita, kalau Allah sudah tutup aib kita, ini pertanda bahwa Allah akan menutup aib kita di hari akhir, Allah akan mengampuni kita. Jangan pernah membuka aib dirimu sendiri dan jangan pernah membuka aib orang lain. Ya teman-teman semua, dalam hadis riwayat Muslim, diulang-ulang terus ya, tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kita malu teman-teman semua kalau aib kita dipertontonkan di seluruh makhluk. Di dunia dan di akhirat malu. Kita mau Allah jaga kita. Maka jaga saudara kita juga. Berikutnya teman-teman semua, ini juga sering terjadi ya, untuk teman-teman yang sudah menikah, senang sekali membuka aib rumah tangganya. Tidak perlu teman-teman semua. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Pasanganmu itu adalah pakaian bagimu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jangan nanti kalau kita sudah menikah atau teman-teman yang sudah menikah dengan ringan sekali buat status atau di status WhatsApp kah atau di status Instagram atau dimanapun itu, jangan teman-teman semua. Kita buka kekurangan pasangan kita sendiri. Engkau membuka aib suamimu, engkau sesungguhnya sedang membuka aib dirimu sendiri. Jangan membuka aib saudara-saudaramu, suamimu,
adikmu, orang tuamu, jangan. Lisan ini tutup, ngomongnya yang baik-baik aja. Apalagi orang yang berumah tangga ya, rumah tangga itu termasuk amanah. Kita tidak boleh khianat dengan membeberkan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah di hari kiamat adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang membuka rahasia pasangannya. Ya, menyebarkan rahasia pasangannya. Misalnya, kan ada nih jenis orang-orang yang bahkan dijadikan bercandaan teman-teman semua. Rahasia, mohon maaf ya, teman-teman yang sudah menikah. Kadang bahkan ada lagi ininya, apa programnya di YouTube misalnya ya, rahasia ranjang misalnya. Hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri mereka, kemudian di zaman yang dikatakan zaman era modern ini disebarluaskan, diceritakan kepada banyak orang. Itu rahasia, nggak boleh engkau ceritakan kepada siapapun. Atau dalam rumah tanggamu engkau ada rasa yang engkau kecewa, atau engkau rasa pasangan memiliki banyak kekurangan, engkau sebarkan kepada yang lain. Nggak boleh begitu teman-teman sekalian, kita jaga lisan ini. Fikir dulu sebelum kita bicara, fikir dulu sebelum kita menulis. Ada dampak apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, ada beberapa perkara yang kita boleh buka aib. Kita boleh bicara. Kapankah waktu itu? Pertama, kalau kita boleh cerita, buka aib, dengan catatan kalau ada kejadian-kejadian ini. Ya, pertama, ketika kita misalnya mengungkapkan kesalahan seseorang yang sekiranya dia bisa membahayakan orang lain. Mengungkapkan kelemahan seseorang, karena kalau kita nggak ungkapkan nanti terjadi keburukan pada orang lain. Contoh, misalnya dalam urusan bisnis misalnya, ada orang tanya sama kita, oh saya mau berbisnis sama si Fulan, kamu kenal kan Fulan itu gimana sih orangnya gitu. Nah kita boleh cerita tuh teman-teman semua, oh yang saya tahu beliau itu adalah orang yang suka melanggar kepercayaan, beliau itu adalah orang yang tidak amanah, beliau orang yang banyak korupsi misalnya. Jadi kita mengungkapkan kelemahan orang tersebut untuk melindungi orang lain dari bencana. Itu boleh, teman-teman semua. Kemudian, yang kedua misalnya ya, ketika ada juga orang yang bertanya, oh saya mau menikah dengan si Fulan misalnya, tentang pernikahan juga ya. Saya mau menikah dengan si Fulan, kamu tahu nggak si Fulan? Dan kita tahu karakter orang tersebut misalnya, orang yang misalnya buruk. Dan kita tidak mau sahabat kita itu mendapatkan orang yang mendapatkan sifat-sifat yang buruk itu. Maka kita katakan, oh yang sepanjang yang saya kenal selama bertahun-tahun, yang saya tahu dan saya alami sendiri, orang ini misalnya dia kasar, dia suka pukul, dia suka ini, dia suka itu. Silahkan terserah kamu melanjutkan apa tidak, tapi ini nasihat dari saya, yang saya tahu, yang saya kenal, yang saya alami ketika saya bersahabat atau berteman dengannya, itu juga boleh untuk menyelamatkan orang lain. Berikutnya kalau kita mau memberikan kesaksian di pengadilan, pastinya kita menceritakan keburukan atau apa yang kita tahu dengan tidak menambah-nambah ya teman-teman semua, berbicara apa adanya. Artinya kita bicara sesuai kebutuhan. Kalau memang adalah sebuah kebutuhan, kita bicara. Tapi apakah sebuah kebutuhan kalau kita menceritakan aib saudara kita di sosial media yang ditonton atau didengar oleh berjuta-juta umat, kan tidak sebuah kebutuhan teman-teman semua. Itu tidak perlu, tidak sebuah kebutuhan semua orang harus tahu aib saudara kita. Namun kalau di pengadilan, kalau ada orang yang memang kata dia orang mau menikah, orang mau berbisnis, maka itu tidak mengapa untuk menyelamatkan saudara kita tersebut. Ya, kemudian misalnya lagi kita lihat ada sebuah ini contoh saja ya yang kita boleh ceritakan ya. Kejadian itu maksiat itu sudah nyata-nyata ya, sudah terang-terangan dilakukan bertahun-tahun gitu, dan semua orang juga sudah tahu tentang itu. Sehingga kita juga bisa membicarakan hal itu sebagai sebuah kewaspadaan bagi diri kita. Misal, oh di situ tuh ada praktik agama yang sesat misalnya, cara sholatnya sesat, cara doanya sesat, caranya sesat, dan itu sudah dibicarakan oleh seluruh masyarakat misalnya. Jadi kita juga bisa mengucapkan hal itu untuk melindungi sahabat-sahabat kita lain. Intinya membuka aib orang lain kita boleh saja ketika memang diperlukan untuk sebuah kemaslahatan. Bukan sembarang membuka aib orang lain yang ada malah permusuhan, perpecahan, kebencian, dan kita senang orang tersebut menderita dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita sama-sama semakin menyadari, walaupun kita sudah tahu hal ini, namun kita masih berulang-ulang gatal kadang-kadang lisan kita, tangan kita untuk mengucapkannya. Padahal kita sudah ikut pengajian, kita sudah baca Quran, tapi gatal untuk kita mau bicara mengenai keburukan orang lain. Jangan pernah kamu buka aib, jangan pernah mencela orang lain. Karena jika engkau mencela, bisa jadi engkau pun akan melakukannya satu hari nanti. Kalau engkau membuka aib, misalnya ya, mohon maaf ya teman-teman, amit-amit orang itu, apa misalnya, keburukan yang dia lakukan misalnya.
eh kok bisa ya orang itu misalnya apa berselingkuh misalnya ya, misalkan sekarang lagi rame ya. Kok bisanya ya dia berselingkuh? Oh dia tuh kurang agama, oh dia tuh dan segala macam kejelekan yang kita ucapkan padahal kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Jangan pernah kau mencela. Bisa jadi kau akan melakukannya satu hari nanti. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah? Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, setiap maksiat saudaramu yang kau jelek-jelekkan, kau tambah-tambahi bumbu supaya lebih jelek lagi, lebih buruk lagi, maka itu akan kembali kepada dirimu. Maksudnya, engkau bisa dipastikan akan melakukan dosa itu juga. Atau misalnya dosa apa lagi ya, yang kita jelek-jelekkan, ih amit-amit. Kalau saya sih nggak akan mungkin melakukan itu, kata siapa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau engkau jelek-jelekkan saudaramu, engkau buka aib, engkau tambahi bumbu-bumbu, engkau jelek-jelekkan, engkau katakan perkara-perkara yang buruk, maka dipastikan engkau pun akan melakukan dosa tersebut suatu hari nanti. Engkau akan melakukan dosa itu juga. Kita tidak ada yang pernah tahu kan teman-teman semua, kita ini apakah sampai akhir hidup kita husnul khatimah kan kita belum tahu. Bisa jadi kita tergelincir juga dengan dosa yang sama kepada seseorang yang kita jelek-jeleki itu. Jadi tahan lisan kita. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tutup aib kita. Ketika teman-teman sholat, pada saat teman-teman duduk itu, teman-teman kan doa. Doanya apa? Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya kan? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni, tutup aibku ya Allah, tinggikan derajatku. Warfa'ni warzuqni, berikan rezeki padaku, wahdini, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini wa'fu anni, berikan kesehatan, berikan maaf kepadaku ya Allah. Itu doa yang kita ucapkan loh teman-teman semua setiap hari dalam sholat kita. Ya Allah tutuplah aibku, ya Allah tutuplah aibku ya Allah. Maka Umar selalu mengatakan, kita ini dipuji orang, dihormati orang, masih dilihat oleh orang, masih mau orang temenan sama kita, berdekatan sama kita, bukan karena baiknya kita, namun karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Allah saja maha penutup, maka haruslah kita pun menjadi orang yang menutupi aib diri kita maupun aib saudara kita. Teman-teman juga bisa doa, ya doa yang telah diajarkan, doa agar kita tertutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi aibnya oleh Allah, dan ditutupi aibnya oleh orang-orang lainnya. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fit dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fit dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita doa lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah wa ahli wa mali. Kita doa, ya Allah, aku mohon kepadamu afwa dan afiyah. Aku mohon padamu ya Allah keselamatan ya Allah, ampunan ya Allah, untuk urusan agamaku selamatkan ya Allah, untuk duniaku selamatkan ya Allah, untuk hartaku, untuk keluargaku selamatkan ya Allah, untuk hartaku selamatkan ya Allah. Dan kemudian kita berdoa, Allahumma stur roti ya, Allahumma stur aurati, maaf, aurat ya. Allahumma stur aurati. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta agar engkau tutupi auratku, tutupi aib-aibku. Allahumma stur aurati, tutupi auratku, tutupi aib-aibku. Itu doa yang kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri, ada yang namanya ukhuwah islamiyah, kita jaga persaudaraan kita. Kata Rasul, jalankan hak saudaramu. Hak saudaramu adalah kalau engkau ketemu ucapkan salam, kalau engkau diundang penuhi undangannya, kalau mereka minta nasihat kasih nasihat, kalau dia bersin maka berdoalah kepadanya, ucapkanlah alhamdulillah, doakanlah. Dia ucapkan alhamdulillah, kita katakan ya rahmukallah. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia meninggal kita iringi jenazahnya. Itu hak muslim. Berikutnya yang tidak boleh kita lakukan, kata Rasul apa? Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Nggak boleh zalim, tidak boleh tidak boleh saling zalim satu sama lain, tidak boleh menyerahkan ke tangan musuh pada saat perang ya. Kemudian kalau engkau bisa memenuhi hajatnya, maka penuhi hajatnya, maka Allah pasti akan memenuhi hajatmu. Barang siapa yang melepaskan kesulitan muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis surat Bukhari Muslim. Jadi
Terakhir dari Uma, kalau kita mendapat selentingan kabar tentang seseorang, ya, kabar yang kita belum tahu kebenarannya, jangan kita coba cari tahu lebih jelas, jangan coba sibuk-sibuk cari-cari atau tanya ke banyak orang. Tutup telinga kita, kunci mulut kita, tahan keinginan kita untuk mencari tahu kabar-kabar tersebut. Anggap saja berita-berita itu tidak perlu untuk mendapat perhatian dari kita. Artinya kita ini waktunya sempit, fokus untuk kerja, fokus untuk ngafal Quran, fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nggak perlu kita terlibat dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi menutup aib saudara kita sama saja dengan menjaga kehormatan saudara kita. Kita telah menolongnya dari rasa malu di hadapan banyak orang. Ya, membantunya menutupi aibnya, membantunya menutupi masa lalunya, berarti kita membantunya dalam membersihkan namanya. Begitu ya teman-teman sekalian. Kadang-kadang ada orang terbuka aibnya, dia jadi mengurung diri, dia jadi makin banyak berbuat dosa. Itu kesalahan kita juga. Kenapa engkau tidak memotivasi saudaramu yang sudah mau berubah itu menjadi lebih baik? Engkau buka aibnya sehingga dia merasa depresi. Kan banyak orang-orang yang depresi. Orang-orang yang, ya sudahlah, aku memang orang buruk kok. Semua orang berkata aku orang buruk. Ya sudah, jadi orang buruk saja sekalian. Itu karena dirimu yang tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki. Karena engkau buka aibnya dengan candaanmu, dengan tawamu, dengan engkau pikir itu adalah hal yang kecil. Padahal bagi orang tersebut itu hal yang memalukan baginya. Yang mungkin membuat dia sedih dan depresi. Yang mungkin membuat dia tidak bersemangat untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terlanjur malu dibicarakan oleh banyak orang. Jadi pada hari ini insya Allah teman-teman semua, kita mau jadi orang yang baru, orang yang kalau bicara nggak mau hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Orang yang kalau sekarang masih punya nih grup-grup ghibah gitu ya, grup-grup geng-geng yang isinya ghibah, nggak mau kita jadi orang-orang seperti itu. Kita mau Allah mengampuni kita. Bagaimana caranya kalau kita terlanjur ghibah, terlanjur membuka aib orang lain? Adalah minta ampun kepada Allah. Kedua, engkau ucapkan perkataan-perkataan mengenai orang tersebut yang baik-baik kepada orang yang sudah terlanjur engkau sebarkan itu. Kita bilang kepada si A, tahu nggak sih si fulan itu buruk. Kalau engkau mau berubah teman-teman sekalian, mau meminta ampun, minta maaf agar dosamu dihilangkan oleh Allah, engkau bertobat kepada Allah dan engkau berkata kepada si A, mengganti dengan kalimat yang baik. Si fulan yang kemarin aku ceritakan keburukannya, dia juga punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Engkau balas dengan ucapan dalam diri orang yang engkau bicarakan itu ada kebaikan-kebaikannya. Engkau harumkan kembali nama baiknya. Ya, begitu ya teman-teman semua, dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Kita tidak pernah tahu membuka aib itu sudah sampai mana tersyiarnya. Maka itu tanggung jawabmu juga teman-teman semua. Memastikan sebisamu untuk mengharumkan kembali namanya. Nama saudaramu itu. Baik, begitulah teman-teman sekalian. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya pada hari ini. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih. Mohon izin Uma tidak bisa membersamai sampai akhir. Karena Uma ada Zoom lagi yang lain, tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu di Jumat depan. Terima kasih, Uma izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.